malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Shalom, selamat malam. Ya, juga teman-teman dengan setia mendengarkannya dan mengikutinya lewat live streaming melalui YouTube. Senang sekali saya bertemu atau berjumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara semuanya dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Di tempat Bapak Ibu yang sedang bertugas atau di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya itu tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan sediakan dan yang Tuhan akan curahkan dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya damai, sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa bersama-sama Bapak Ibu sekarang dan sampai selamanya. Bapak Ibu, saya percaya malam hari ini secara khusus kita boleh menikmati bersama-sama pujian penyembahan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ketika kita memuji, kita menyembah, kita melayani Dia. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan saya percaya kita pun semua yang hadir malam hari ini, saya percaya kita semua memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman yang akan saya sampaikan malam hari ini. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan kita dengan Tuhan. Dan kita pun memiliki iman percaya yang kepada Tuhan yang tidak stagnan lagi, tapi kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kuat di dalam kebenaran firman. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-196. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali bagian-bagian firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, yang sudah Pak Hens share lewat link YouTube DS Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-196. Dan malam hari ini saya masih beri tema Roh Kudus yang berdiam bagian yang ke-37. Bapak Ibu siap diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati? Lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, izinkan saya untuk mereview renungan saya 2 minggu yang lalu, supaya kita bisa menarik satu benang merah. Dan kemudian saya akan masuk ke dalam renungan kita malam hari ini. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini saya melihat Tuhan sedang memisahkan dan semakin memisahkan antara orang fasik dan orang benar. Dan ini semakin nyata Bapak Ibu, bahwa orang benar itu hidupnya selalu dipimpin Tuhan dan disertai Tuhan di dalam melewati yang namanya padang gurun. Sedangkan orang fasik, Bapak Ibu jangan menyangka dan berpikir bahwa orang fasik itu hidupnya menyenangkan, hidupnya serba enak di dalam dunia ini. Tidak Bapak Ibu. Tapi justru hidup orang fasik itu semakin tenggelam dan semakin nyaman di dalam mengikuti arus dunia ini. Dan tampaknya seperti apa Bapak Ibu? Tampaknya seperti oke-oke aja di mata dunia. Tapi di dalam roh, in spirit, apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang fasik semakin terpisah dan semakin jauh daripada Tuhan. Sehingga mata rohani mereka semakin tumbuh. Dikatakan punya mata tetapi tidak bisa melihat, punya telinga tetapi tidak bisa mendengar. Tetapi Bapak Ibu, orang benar di dalam rohnya, dia semakin melihat Tuhan dengan tanda-tanda ajaib yang sedang melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya di dalam setiap umatnya. Nah Bapak Ibu, bagaimana caranya kita dapat melihat Tuhan dengan tanda-tanda ajaib yang sedang melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya di dalam setiap umatnya? Yaitu dengan mendandani dan menghiasi manusia batinnya, Bapak Ibu, saudara dan saya, untuk mempersiapkan kepada satu pesta yang besar. Amin Bapak Ibu. Apa pesta yang besar itu Bapak Ibu? Pesta perkawinan anak domba. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, apapun situasinya, apapun kondisinya, jalan hidup orang benar itu sekalipun berada di dalam lembah kekelaman. Pemasmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini adalah kebenaran.
Dan ini firman Tuhan yang mengatakannya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, orang-orang benar ini secara fisik ketika berada di tengah-tengah dunia ini, ketika berada in the shadow of the darkness, di dalam bayang-bayang maut, seiring dengan pekerjaan si iblis yang semakin intens dalam dunia ini. Tetapi secara roh, orang benar itu akan semakin dimurnikan, akan semakin dibangkitkan rohnya, sehingga semakin memiliki keintiman dengan Tuhan dan semakin memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan di dalam bergaulannya dengan Tuhan, sehingga pujian Tuhan adalah gembalaku itu semakin nyata dan hidup di dalam hati dan batin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, itulah gambaran dari orang benar, bahwa Tuhan selalu beserta dengannya, bahwa Tuhan selalu menyertainya. Kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu, di satu sisi yang lain, orang fasik itu semakin masuk terseret ke dalam apa Bapak Ibu? Ke dalam arus dunia ini yang sedang hilang dengan segala keinginannya. Dan itulah keadaannya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kondisi ini bukan sesuatu yang muncul seketika, tetapi inilah sesuatu yang sudah menjalar sejak Adam jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Dan ini terus menjalar dan semakin menjalar ke seluruh umat manusia. Dan tinggal di dalam daging yang membawa manusia, Bapak Ibu Saudara dan saya, tenggelam di dalam yang namanya kematian tubuh. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan pada saat penghakiman Allah, tubuh ini akan mengalami kebangkitan. Betul? Tubuh ini akan dibangkitkan. Betul? Jadi manusia masih punya pengharapan untuk dibangkitkan, bukan? Tapi kalau manusia itu dibangkitkan untuk penghakiman dan selanjutnya untuk selama-lamanya dibuang ke dalam lautan api, apakah artinya kebangkitan itu? Betul? Bapak Ibu bisa mengerti sampai di sini? Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Kalau kematian yang ditimbulkan oleh Adam ketika jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, dan kemudian manusia harus mengalami kematian, dan setelah itu dibangkitkan atau mengalami kebangkitan untuk penghakiman akhir, dan akhirnya dibuang selama-lamanya ke dalam lautan api, itu sangat miris kedengarannya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan binasa selama-lamanya. Bapak Ibu, manusia secara tubuh harus mati. Inilah yang disebut sebagai kematian tubuh. Tetapi yang jauh lebih dalam, yang menyentuh kehidupan manusia, dan itulah kehidupan yang dirancang oleh Allah. Manusia didesain untuk kembali memiliki hidup selama-lamanya. Roh manusia itu tidak akan pernah mati. Nah Bapak Ibu, perhatikan bagian-bagian ini dengan seksama. Ketika Adam diciptakan, Adam memang memiliki hubungan dengan Allah. Karena ada loh Allah, karena ada nismat kain yang dihembuskan kepada Adam. Sehingga Adam memiliki hubungan dengan Allah. Tetapi ketika Adam melanggar perintah Allah, Adam tidak taat kepada perintah Allah, maka Adam jatuh ke dalam dosa dan terpisah dengan Allah dan diusir keluar dari Taman Eden. Adam diusir, ya diusir, dan sampai pada keturunan yang ketujuh, yaitu Nuh. Allah menyesal telah menjadikan manusia, dan Allah berkeinginan untuk membinasakannya. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 6 dan 7, Tuhan murka terhadap manusia. Tuhan menyesal telah menjadikan manusia. Dan apa katanya Bapak Ibu? Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata. Dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bapak Ibu, inilah akibat dari terputusnya hubungan dengan Tuhan. Manusia terpisah. Hubungan dengan Tuhan menjadi terpisah. Manusia terpisah dengan Tuhan. Dan kalau tidak ada solusi, maka manusia pasti binasa untuk selama-lamanya. Dan dunia menjadi hampa, menjadi fana, dan tidak ada yang berguna di dalamnya. Dan tinggal menunggu waktu dan kemudian selesai. Tapi Bapak Ibu, syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena di dalamnya ada rencana Allah yang begitu besar.
Dan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia, kemudian Allah melalui Kristus Yesus Tuhan kita memerdekakan kita, memerdekakan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kembali memiliki hubungan dengan Allah. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ingin mengetahui lebih jauh lagi dan ingin mengerti apa akibat dari kematian roh itu? Apa akibat keterpisahan Allah dengan manusia? Apa akibatnya dari matinya roh manusia itu? Akibat yang paling utama itu apa Bapak Ibu? Putus hubungan. Ya, putus hubungan. Jadi Bapak Ibu, pemberontakan manusia terhadap Allah di Taman Eden mendatangkan kematian yang paling mengerikan, yaitu kematian roh manusia. Sebab dengan hal ini mengakibatkan apa Bapak Ibu? Manusia terpisah dari Allah selama-lamanya. Karena manusia telah mengecewakan Allah dan tidak mampu memenuhi harapan penciptanya. Manusia tidak lagi mampu mencapai keadaan yang mulia seperti yang Allah kehendaki, seperti yang telah dirancangkan Allah dari semula, karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan di dalam surat Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan apa Bapak Ibu? Karena semua orang itu siapa Bapak Ibu? Manusia. Karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu, kematian roh ini membawa manusia kepada apa Bapak Ibu? Kepada ketidakmampuan untuk mencapai standar kekudusan. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, mencapai standar kekudusan Allah itu artinya mencapai keadaan mulia. Nah Bapak Ibu, ada apa dengan semua ini Bapak Ibu? Karena Allah menghendaki manusia ini dirancang dari sejak semula. Allah menghendaki manusia ini apa Bapak Ibu? Bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam surah 1 Tesalonika 4 ayat 17 mengatakan, demikianlah kita akan bersama-sama selama-lamanya dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kita, Bapak Ibu Saudara dan saya bersama-sama dengan Tuhan. Tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Itulah rancangan Tuhan. Itulah yang dikehendaki Allah ketika Adam berada di Taman Eden. Amin Bapak Ibu. Itu adalah satu atmosfer, satu keadaan di mana manusia mempunyai kodrat untuk dibawa dan dibawa dan dibawa lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi untuk mengalami apa Bapak Ibu? Untuk mengalami hubungan yang intim dan karib dengan melalui proses-proses kehidupan. Tapi sayangnya perintah itu dilanggar. Nah Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ada perintah? Kenapa ada larangan? Bapak Ibu, keadaan-keadaan ini diciptakan Tuhan untuk menjadi satu kesempatan buat manusia mengalami satu tingkatan kemenangan untuk menuju kepada kemuliaannya. Dan kemuliaan akhirnya manusia itu mengambil bagian di dalam kekudusan. Jadi Bapak Ibu, Adam di Taman Eden adalah ciptaan yang sungguh amat baik. Tetapi lebih daripada itu, Allah sebenarnya hendak membuat apa Bapak Ibu? Membuat satu standar supaya Adam mencapai kekudusan Allah. Sehingga ketika Adam bisa mencapainya, maka akan ada satu keluarga kerajaan di dalamnya. Dan di dalamnya itu adalah kemuliaan itu, di mana manusia juga mengambil bagian di dalam kemuliaan itu. Nah Bapak Ibu, kemuliaan ini akan dapat dicapai bila apa Bapak Ibu? Bila manusia dapat menuruti dan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Dan di dalamnya manusia dapat meraih kemenangan-kemenangan yang membawanya untuk mencapai kemuliaan tersebut. Tapi Bapak Ibu, Adam bukannya kemudian dapat meraih perjalanan kemenangan menuju kemuliaan itu, tetapi malah sebaliknya kehilangan kemuliaan itu. Bapak Ibu bisa membayangkannya? Adam malah kehilangan kemuliaan itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia melanggar perintah Allah, sehingga dia terpisah dari rancangan Allah semula, terpisah dari kehendak Allah semula, dan akhirnya kemudian dia kehilangan kemuliaan itu. Dia kehilangan kemuliaan Allah.
Ya, kemuliaan Allah. Dia terbisa. Dia terbisa. Dan dia mati. Dia tidak punya kekuatan. Rohnya menjadi tumpul. Rohnya menjadi tidak peka lagi. Rohnya menjadi tidak tajam untuk melihat, membedakan, dan menangkap mana kehendak Allah. Dan Bapak Ibu perhatikan, saya mau Bapak Ibu menyadari betapa pentingnya ketika roh manusia itu kembali dibangkitkan oleh Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari kematian. Bapak Ibu, Rasul Paulus menuliskan di dalam surat Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, Rasul Paulus menuliskan di dalam surat Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat-ayat di atas terdapat kata memerdekakan. Kemerdekaan, betul Bapak Ibu? Ada kata memerdekakan atau kemerdekaan. Ya, kemerdekaan Bapak Ibu. Jadi roh dari orang yang belum dibangkitkan oleh roh yang membangkitkan Kristus di antara orang mati, rohnya itu masih ada di dalam perbudakan. Rohnya itu tidak bergairah, tidak punya gairah. Rohnya itu menolak. Rohnya itu seringkali melawan. Dan itu artinya rohnya ada di dalam perbudakan, yang tunduk di bawah semua filsafat manusia. Hedonisme, materialisme, sekularisme. Dan hidupnya terus terkurung atau terjerat di dalam keadaan-keadaan itu. Jadi dia tidak mempunyai keinginan atau gairah untuk apa Bapak Ibu? Untuk mencari kehendak Allah. Dia tidak mempunyai gairah untuk mencari kehendak Allah, atau keinginan untuk mencari kehendak Allah di dalam hidupnya. Dan itu artinya rohnya mati, mengecewakan Allah. Sehingga Rasul Paulus berkata apa Bapak Ibu? Yang jahat yang kulakukan, yang memuaskan nafsu yang kulakukan, yang memuaskan nafsu kedagingan yang kulakukan, yang memuaskan nafsu keinginan daging yang kulakukan. Itulah kematian dari roh manusia. Itulah yang membawa manusia tidak punya keinginan dan kemampuan lagi menjadi penggerak kehidupannya. Dan roh manusianya menjadi mati. Karena yang menggerakkannya adalah apa Bapak Ibu? Semua hawa nafsu dari keinginan dagingnya. Dan kematian ini mengerikan sekali Bapak Ibu. Ya, mengerikan sekali Bapak Ibu. Karena ini yang menutup pintu manusia untuk layak menjadi anak-anak Allah. Semua pintu tertutup dan tidak ada jalan lagi untuk menjadi anak-anak Allah. Ini yang dimaksud manusia terhilang dari warga kerajaan Allah yang Allah rancangkan dari semua. Jadi Bapak Ibu, inilah yang Allah kehendaki dari manusia, yaitu untuk menjadi warga kerajaan Allah, menjadi keluarga kerajaan Allah. Dan ketika pintu itu tertutup karena roh manusia itu menjadi mati dan terputus hubungan dengan Allah. Dan inilah keadaan yang bisa kita lihat hari-hari ini. Inilah keadaan yang bisa kita lihat di sekitar kita. Inilah keadaan yang kita bisa lihat di sekeliling kita saat ini. Kita melihat bahwa manusia itu sedang tenggelam di dalam semua arus dunia. Mereka berlomba-lomba di dalam memenuhi apa yang menjadi hasrat lahiriah mereka. Manusia lahir, kemudian sekolah tinggi, kemudian sukses di dalam karir, sukses di dalam bisnis, sukses di dalam usaha, sukses di dalam keluarga, dan memiliki keluarga besar. Kemudian masuk ke dalam masa pensiun dari usaha, dari bisnis, dari pekerjaan, dari karir. Kemudian mempersiapkan diri menuju alam baka, cari kafling di San Diego. Itulah standar manusia dunia. Manusia memulai, menjalani, dan menyelesaikan hidupnya seperti itu. Itulah spirit yang menjalar sampai saat ini. Dan roh manusia yang demikian itu mati. Punya mata tetapi tidak melihat, punya telinga tetapi tidak mendengar. Nah Bapak Ibu, kita akan masuk ke tingkat seolah-olah ada jalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai, dan hukum itu turun, 10 hukum Taurat diberitahukan kepada bangsa Israel.
Ini menarik Bapak Ibu. Ketika hukum itu mulai ada. Rupanya manusia merespon dengan apa Bapak Ibu? Dengan tidak seperti yang Allah kehendaki. Manusia merespon dengan tidak persis seperti yang Allah kehendaki. Allah berkata, bawa mereka ke gunung ini untuk menyembah aku. To worship God. Untuk datang dan mengenal aku. Dan mengenal kasih setia. Allah menghendaki umatnya untuk datang dan untuk mengenalnya. Allah mau mereka supaya kembali memiliki hubungan dengannya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah mereka terkurung dalam rules atau aturan hukum. Itulah sebabnya Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 20. Kalau hidup keagamaan tidak lebih benar dari ahli Taurat, dari hukum, dan orang Farisi yang taat kepada liturgi agamawi gereja, engkau tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak mungkin bersama-sama dengan aku selama-lamanya. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Tidak mungkin tinggal bersama-sama dengan aku selama-lamanya. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena bukan itu yang aku mau. Bukan itu yang aku inginkan. Bukan itu yang aku kehendaki. Nah Bapak Ibu. Jadi segala sesuatunya harus kembali kepada yang dirancangkan Allah sejak semula. Makanya Rasul Paulus berkata, syukur kepada Allah. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hanya ada satu caranya. Di dalam surat Roma pasal 8 ayat 2 dan 4, sampai 4, Paulus mengatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging. Tetapi menurut Tuhan. Bapak Ibu bisa tangkap sesuatu dari ayat ini. Ayat-ayat ini cukup untuk menyimpulkan dari apa yang sudah saya sampaikan. Apa itu Pak? Yang pertama kita harus merdeka Bapak Ibu. Kalau kita tidak merdeka artinya kita ada di dalam perbudakan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya sebelumnya kita mengalami yang namanya perbudakan. Bapak Ibu bisa tangkap ini? Jadi memerdekakan kamu itu berarti sebelumnya kita itu apa Bapak Ibu? Sebelumnya kita itu terbelenggu. Ya, terbelenggu oleh perbudakan. Jadi memerdekakan kamu di dalam Kristus ini penting Bapak Ibu. Karena kalau orang tidak merdeka, artinya orang itu tidak dapat terbuka matanya. Tidak dapat terbuka telinganya untuk kemudian mencari hubungan dengan Bapa. Kenapa Bapak Ibu? Karena jiwanya liar. Jiwanya itu dikenalikan oleh apa Bapak Ibu? Oleh dagingnya. Jadi hanya orang yang menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Dan itu artinya Roh Kristus ada di dalam dia. Dan kemudian dia menikmati satu keadaan merdeka. Mereka artinya apa Bapak Ibu? Mereka itu artinya memiliki keadaan jiwa untuk dapat memilih. Sehingga jiwanya tidak terbelenggu oleh keinginan-keinginan daging. Bisa memilih untuk hidup menurut roh. Bukan menurut daging. Inilah arti kemerdekaan di sini. Bapak Ibu paham sampai di sini? Jadi sekalipun Allah tetap mengutus anaknya Yesus Kristus di dalam daging. Supaya ada kemerdekaan. Tetapi kalau orang tersebut tidak menerima Kristus. Kalau orang tersebut tidak di dalam Kristus, itu tidak mungkin terjadi. Yang kedua, sekalipun dia ada saat di dalam Kristus, tetapi dia tidak hidup menurut roh, dia tidak bisa menikmati kemerdekaan dalam Kristus. Bapak Ibu, ini menarik Bapak Ibu. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, di dalam Roma pasal 7 tadi dikatakan, bahwa karena perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan rupa-rupa keinginan. Yang apa katanya Bapak Ibu? Yang menipu. Dan dengan perintah itu membunuh. Kata Rasul Paulus. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa ini tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat. Karena tidak berdaya oleh daging. Bapak Ibu paham sampai di sini? Jadi apa Bapak Ibu? Orang yang
tidak di dalam Kristus, yang tidak mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, sudah pasti hidup menurut daging. Yaitu apa? Jiwanya selalu liar, jiwanya cenderung menuruti keinginan dagingnya yang digerakkan oleh filsafat dunia, yang cenderung tidak sesuai dengan kebenaran Allah, dan yang pasti tidak dapat mengambil bagian di dalam kekudusan. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak mengambil bagian di dalam kemerdekaan di dalam Kristus, maka jiwanya itu liar dan cenderung menuruti keinginan daging, dan tidak mungkin mengikuti keinginan roh. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 3 tadi. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Bapak Ibu, Rasul Paulus pernah mengatakan, aku ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat itu yang aku lakukan, yang ada padaku. Bahkan Rasul Paulus berkata, yang jahat yang kulakukan. Nah, keadaan itu, keadaan apa Bapak Ibu? Keadaan di mana hukum Taurat tak berdaya oleh daging. Dan sekarang Allah telah mengutus Yesus dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena apa Bapak Ibu? Karena dosa. Di dalam daging itu Allah telah menjatuhkan hukuman dosa di dalam daging itu. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya tuntutan hukum dosa itu digenapi di dalam kita. Jadi Bapak Ibu, ini penting sekali. Karena ada orang yang berkata, kita ini sudah merdeka di dalam Kristus, jadi kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Tapi Bapak Ibu perhatikan, ayat ini berkata, Roma pasal 8 ayat 4, Bapak Ibu nanti bisa baca, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Nah Bapak Ibu, kata hidup di sini, ini dipakai kata peripatia. Apa artinya Bapak Ibu? Ini artinya satu cara hidup yang terbiasa. Jadi kemerdekaan dalam Kristus ini, itu kita bisa nikmati kalau kita sampai memiliki cara hidup yang terbiasa menuruti Roh Kudus. Bapak Ibu, ini yang kasih Tuhan. Di bagian yang lain dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan. Tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang apa Bapak Ibu? Yang hidup menurut Roh. Roh yang mana maksudnya Bapak Ibu? Jikalau kamu merelakan diri, artinya rela untuk dipimpin oleh Roh. Dan kata dipimpin ini menggunakan kata agung. Dan ini artinya digiring, dididik, dihajar, disesah. Ini adalah satu proses seseorang menjadi murid. Yaitu apa Bapak Ibu? Menyangkal dirinya. Dan mempertontonkan kepada dunia, kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, bahwa aku sudah menyangkal diri, sudah memikul salib dan tetap setia untuk mengikut Kristus sampai akhir hidup dan selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kemerdekaan itu yang menjadi dasar untuk meraih kemenangan. Dan kemenangan yang dimaksud adalah kemuliaan. Dan ini adalah rahasia yang Tuhan singkapkan bagi kita, bagi Bapak Ibu saudara saya. Amin. Bapak Ibu, ini adalah bagian pertama. Dan Bapak Ibu harus tangkap ini. Bapak Ibu harus menyadari akan kemerdekaan itu. Dan harus menghayati bahwa hanya dengan hidup menurut Roh, terbiasa dengan hidup menurut Roh. Dan apa Bapak Ibu? Dan hidup dipimpin oleh Roh, yaitu digiring, dididik, dihajar, disesah, supaya kita memiliki apa? Memiliki satu dasar untuk meraih kemenangan. Di dalam apa Bapak Ibu? Di dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu, roh manusia yang dimerdekakan itu diberi kesempatan untuk apa Bapak Ibu? Untuk berfungsi kembali sebagai penggerak kehidupannya.
Tadinya yang menjadi penggeraknya apa Bapak Ibu? Keinginan daging. Ya, keinginan daging Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, antara roh, jiwa, dan tubuh, Bapak Ibu perhatikan, manusia yang terbelenggu oleh roh perbudakan itu digerakkan oleh keinginan daging. Karena apa Bapak Ibu? Karena rohnya tidak bisa apa Bapak? Karena rohnya mati. Bapak Ibu, hukum Taurat saja tidak berdaya terhadap daging. Maka dari itu, kita disuruh hidup oleh roh. Bapak Ibu bisa mengerti sampai di sini? Nah Bapak Ibu, coba seandainya Bapak Ibu hidup menurut hukum, apa yang menggerakkan hidup Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa membayangkannya? Di dalam surat Roma pasal 7 dikatakan, di dalam perintah, dosa mengambil kesempatan untuk membangkitkan rupa-rupa keinginan. Dan itu Rasul Paulus yang mengatakannya di dalam Roma pasal 7 ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Dan ini seperti hukum gravitasi, Bapak Ibu. Rasul Paulus berkata, demikianlah aku dapati hukum ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak merdeka di dalam Kristus, maka kita pasti apa Bapak Ibu? Dengan hukum itu, kita tak berdaya terhadap daging. Tetapi di dalam Kristus, Bapak Ibu merdeka. Amin. Dan kemerdekaan itu Bapak Ibu dapat sadari. Bapak Ibu dapat hayati. Dan Bapak Ibu dapat nikmati. Kalau apa Bapak Ibu? Kalau hidup menurut roh. Kenapa kita punya syarat? Karena ini punya conditional. Kenapa ini punya syarat? Kenapa punya conditional? Karena di sana Bapak Ibu dapat menemukan momentum Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat menemukan kemenangan-kemenangan itu. Dan itulah momentum di mana Bapak Ibu taat di dalam derita. Bapak Ibu. Dan itulah yang membuat Bapak Ibu menjadi mulia. Bapak Ibu bisa menjadi sempurna seperti gambaran anaknya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Kata-kata ini padat dan penuh dengan makna. Lukas 14 ayat 26 mengatakan, bukankah manusia harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Kemudian Ibrani 5 ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan Yesus telah mencapai kesempurnaannya. Nah Bapak Ibu, berbicara sempurna, mulia, ini berbicara mengenai satu keadaan atau satu stage di mana Bapak Ibu Saudara saya harus memilih dan harus membuktikan pilihan. Bapak Ibu mau turut kepada siapa? Sehingga timbul kata penurut. Dan Bapak Ibu harus memilih untuk menjadi penurut Allah. Amin. Karena di sanalah Bapak Ibu Saudara saya menerima satu predikat. Apakah Bapak Ibu Saudara saya layak untuk sampai ke standar itu? Dan inilah yang menjadi pengendali dan penggerak kehidupannya. Dan akhirnya roh manusia itu kembali menemukan kehidupannya. Nah Bapak Ibu perhatikan, kehidupan kehidupan Bapak Ibu ini dimulai dengan apa? Bapak Ibu ada yang tahu? Kehidupan Bapak Ibu ini harus dimulai dengan satu gairah untuk terhubung kembali dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dimeterai dengan Roh Kudus dan itu sudah menjadi bukti bahwa Bapak Ibu menjadi milik Allah, maka dari situlah Bapak Ibu dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Artinya Bapak Ibu ada di dalam kerajaan Kristus. Di dalam surat Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu sekarang ada di dalam Kristus. Dan itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya Kristus menenggelamkan Bapak Ibu Saudara saya ke dalam penguasaan Roh Kudus. Bapak Ibu paham sampai di sini? Injil Yohanes pasal 14 ayat 18 mengatakan. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Injil Yohanes pasal 14 ayat 18a. Firman Tuhan mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dan ini janji Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian Yohanes 14 ayat 16,
Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu, Roh Kudus diutus kepada setiap orang yang ada di dalam Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara saya. Dan ketika Bapak Ibu Saudara saya ditenggelamkan di dalam penguasaan Roh Kudus, itulah yang dimaksud dengan dibaptis oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dibaptis oleh Roh Kudus, maka di dalam diri Bapak Ibu akan muncul damai sejahtera, akan muncul sukacita, akan muncul gairah untuk mencari Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, kemana kita harus mencari Tuhan? Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Kalau kita tidak membawanya ke jalan yang benar dan mendengarkan firman dan Injil yang sejati, kalau sampai kepada Injil yang tidak sejati atau kepada Yesus yang tidak sejati, yang hanya mengarah kepada hidup bios, kepada hidup yang di dunia ini, wah kasihan Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu tidak akan mengalami pertumbuhan. Tetapi Bapak Ibu, seharusnya gairah itu yang membawa Bapak Ibu kepada kehidupan Zoe. Yaitu apa Bapak Ibu? Hidup yang membawa Bapak Ibu Saudara saya kepada kemuliaan yang kekal. Dan tinggal tetap bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya selama-lamanya. Memindahkan obsesi, memindahkan hati, dan melabuhkannya ke surga. Inilah gairah yang kemudian membawa Bapak Ibu kepada kemenangan. Kemenangan terhadap apa Bapak Ibu? Kemenangan terhadap keinginan-keinginan dan kemenangan terhadap kendali. Kemenangan terhadap jerat dari keinginan-keinginan daging. Dan ini akan membawa kita kepada persekutuan dengan Allah dalam pergaulan yang intim dan karib dengan Allah. Dan Bapak Ibu akan mendengar suaranya, menyadari kehadirannya, menyadari hadiratnya, menyadari hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada satu pujian. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuh iku. Ku rindu selalu tinggal dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapak Ibu, kepada orang-orang yang intim, kepada orang-orang yang karib, Mazmur 25 ayat 14 mengatakan, kepadanya dinyatakan perjanjian-perjanjiannya. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Mazmur pasal 25 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 25 ayat 14. Ya, firman Tuhan mengatakan, Tuhan bergaul dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan bergaul dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Itulah rahasianya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan temukan rahasia-rahasia Allah itu ketika Bapak Ibu bergaul intim dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu bergaul karib dengan Tuhan, dan Tuhan akan menyingkapkan mata rohani Bapak Ibu dan menyingkapkan perjanjian-perjanjiannya. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus menuntun orang percaya untuk apa? Atau kepada apa? Ada yang tahu? Untuk menuntun kita kepada perkataan-perkataan Kristus yang hidup, yang membangkitkan gairah. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus ini memakai perkataan-perkataan Kristus yang masuk melalui telinga dan mata dan membangkitkan gairah. Bapak Ibu tidak mungkin mengalahkan keinginan-keinginan daging kalau Bapak Ibu tidak punya gairah
untuk memiliki persekutuan yang intim dan karib dengan Tuhan. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak mungkin memiliki kekuatan untuk mencapai standar kekudusan Allah kalau tidak bergaul karib dengan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, gairah itu sangat penting. Nah Bapak Ibu, dari mana gairah itu muncul Bapak Ibu? Dari perkataan-perkataan Kristus. Dan itu bukan perasaan. Kalau Bapak Ibu baca kembali firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Wah, firman ini menggairahkan, bukan? Dan ini firman Tuhan yang mengatakannya, dan bukan karena perasaan. Bapak Ibu, kok bisa bergairah? Karena roh saya yang merespon akan perkataan-perkataan Kristus itu. Amin. Dan kemudian apa Bapak Ibu? Dan kemudian memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, gairah dari dalam batin ini akan menemukan apa Bapak Ibu? Akan menemukan kekayaan, kemurahan, dan kasih karunia Allah. Jadi gairah ini tidak akan pernah berhenti. Dan dia akan terus mengalir. Sebab itu Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 4. Kalau kau minum air yang kuberi, engkau tidak akan haus lagi. Tetapi apa katanya? Itu akan menjadi mata air. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, mari kita akan membacanya. Injil Yohanes pasal 4 ayat 14. Injil Yohanes pasal 4 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi apa Bapak Ibu? Akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang akan apa Bapak Ibu? Yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Bapak Ibu, ini perkataan-perkataan Kristus, dan ini yang membuat Bapak Ibu mempunyai gairah. Bukan karena harus taat, bukan karena tuntutan, bukan karena tekanan, tapi ini adalah menjadi kesukaan. I love that so much. Aku memang suka. Ya, aku memang menyukainya. Sampai Bapak Ibu berkata, aku mau menikmati Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, itu yang membawa Bapak Ibu kepada apa? Kepada kelegaan, kepada ketenangan, kepada pengenalan akan Allah. Semakin giat mengenal akan Allah sebagai sumber kebahagiaan satu-satunya. Amin. Nah, Bapak Ibu, di dalam keadaan itu hubungan Allah mulai dibangun. Dan ini baru mulai Bapak Ibu. Hubungan dengan Allah mulai dibangun dengan dasar gairah ini. Dan tidak mungkin didasari dengan tuntutan hukum yang membawa kepada kematian. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Karena tidak mungkin 100% kita bisa mentaatinya. Tidak mungkin Bapak Ibu, tidak mungkin. Karena di dalamnya daging mengambil kesempatan membangkitkan keinginan-keinginan. Surat Efesus pasal 6 ayat 12 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Efesus pasal 6 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, demikianlah firman Tuhan mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan perintah-perintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh yang jahat di udara.
Bapak Ibu, inilah yang menjadi perjuangan kita. Karena inilah yang mengambil kesempatan di dalam daging, yang membangkitkan kodrat dosa, yang membangkitkan rupa-rupa keinginan dengan cara menipu, membunuh, bahkan membinasakan. Surat 1 Petrus pasal 5 ayat 8 mengatakan, mari Bapak Ibu kita membacanya. Surat 1 Petrus pasal 5 ayat 8, firman Tuhan mengatakan demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu, ini Rasul Petrus yang mengatakannya. Jadi firman Tuhan ini sangat relevan sekali Bapak Ibu. Ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang ditelannya. Kemudian ayat 9 mengatakan apa Bapak Ibu? Lawanlah. Lawan dia. Ya, lawan dia. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Ayat yang ke-9. Surat 1 Petrus 5 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Firman Tuhan mengatakan apa? Lawanlah dia. Ya, lawanlah dia. Jadi Bapak Ibu, semua ini baru permulaan. Karena hubungannya baru dimulai. Selanjutnya hubungan ini harus menjadi apa Bapak Ibu? Harus menjadi persekutuan dengan Allah. Dan dalam pergaulan yang semakin intim. Dan semakin intim. Dan semakin intim. Amin Bapak Ibu. Nah, orang percaya yang demikian akan kembali hidup sesuai dengan seleranya hati Allah. Jadi Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu sudah memulainya. Memulai apa Bapak Ibu? Memulai mengenakan kodrat ilahi dan mengambil bagian di dalam kekudusan Allah. Bapak Ibu, di sini di bagian ini Roh Kudus memberi kepada roh manusia kemampuan untuk kembali berfungsi sebagaimana Allah yang kehendaki, yaitu memanggil kepada kemuliaannya yang kekal. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Surat 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bapak Ibu, ayat ini penting sekali untuk kita ketahui. Jadi Bapak Ibu saudara saya yang ada di dalam Kristus, Bapak Ibu adalah orang-orang yang merdeka, betul? Dan merdeka itu adalah kasih karunia, betul? Dan Bapak Ibu dipanggil untuk itu. Dan setelah Bapak Ibu dipanggil, selanjutnya Bapak Ibu dipanggil kepada siapa? Bapak Ibu dipanggil kepada kemuliaan yang kekal. Jadi akhirnya Bapak Ibu harus sampai kepada kemuliaan yang kekal. Jadi Bapak Ibu, Allah telah memanggil Bapak Ibu dalam Kristus kepada kemuliaannya. Dan katanya apa Bapak Ibu? Dan dia akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan Bapak Ibu setelah Bapak Ibu menderita seketika lamanya. Jadi Bapak Ibu, kemuliaan itu korelasinya dengan apa Bapak Ibu? Dengan penderitaan. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lukas 24 ayat 26. Bahkan Ibrani 5 ayat 8 dan 9 mengatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah Bapak Ibu,
Disinilah Allah memanggil juga Bapak Ibu yang ada di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, roh manusia ini diberi kesempatan oleh Allah. Kesempatan apa Bapak Ibu? Kesempatan untuk menguasai jiwanya. Jadi bukan daging yang mengendalikannya, tetapi roh manusianya, dan akhirnya dapat menjadi kendali seluruh kehidupannya. Itu melalui apa Bapak Ibu? Melalui hukum roh kehidupan. Nah, apa itu hukum roh kehidupan Bapak Ibu? Bapak Ibu harus melalui 3 proses supaya mulai terbiasa dengan ini. Yaitu melalui proses yang pertama, roh manusia itu digiring. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk dididik, untuk dihajar, untuk disesah. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya tidak tegar tengkuk lagi. Harus dipasangi kuk atau ganda. Dan harus dididik sebagai murid. Sehingga akhirnya terbiasa dengan cara hidup menurut Roh Kudus. Atau peripateo. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya hukum Taurat itu digenapi di dalam Bapak Ibu yang ada di dalam Kristus. Yaitu yang mengalami kemerdekaan itu. Sampai berperilaku seirama atau stoikio dengan Roh Kudus. Nah, sejak seseorang dimerdekakan dari hukum dosa, surat Roma pasal 8 ayat 2 mengatakan apa Bapak Ibu? Rohnya dilepaskan dari perbudakan, dari kerajaan penguasa angkasa, dari pemerintah-pemerintah, dari penghulu-penghulu udara, dari penguasa-penguasa roh jahat. Yang mengambil apa Bapak Ibu? Yang mengambil bagian di dalam daging. Yang kemudian apa Bapak Ibu? Yang kemudian membangkitkan rupa-rupa keinginan yang mengendalikan jiwa itu. Sekarang keadaan itu menjadi terbalik. Ketika dimerdekakan di dalam Kristus, Bapak Ibu harus memulai satu perjuangan. Perjuangan untuk menemukan kehidupan sebagai manusia yang sesuai dengan kehendak Allah. Yaitu kemuliaan Allah yang kekal. Nah, proses menghidupkan roh manusia itu bukan proses sekejap dan singkat, tetapi satu proses dan pergumulan yang panjang yang tidak terlepas dari aktivitas jiwa maupun tubuh. Dan ini penting untuk Bapak Ibu ketahui. Dasar atau alasnya adalah kemerdekaan. Dan Bapak Ibu sudah tahu bagaimana memulainya, yaitu dengan gairah. Dan gairah saja tidak cukup Bapak Ibu. Tidak berhenti sampai di situ. Gairah ini harus masuk lebih dalam lagi. Yaitu apa Bapak Ibu? Harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan terbiasa hidup menurut Roh Kudus. Tetapi bagaimana ini bisa terjadi? Nah, aktivitas jiwa dan tubuh ini mengambil bagian penting. Dan hal ini sifatnya bukan sesuatu yang mistis, tetapi secara natural terjadi, yaitu jiwa yang diberi pengertian yang benar oleh Roh Kudus. Apa maksudnya Pak? Maksudnya mata melihat dan membaca, pikiran kemudian menangkap, dan kemudian itu menjadi rema dan kebenarannya oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Nah, ini yang dapat apa Bapak? Ini yang dapat membangkitkan roh manusia. Ini yang dapat membangkitkan gairah di dalam roh kita. Jadi pintu masuknya Bapak Ibu tetap dari jiwa. Nah Bapak Ibu, di sini jiwa yang kemudian di dalamnya ada firman itu tinggal, itulah rema. Jadi rema itu adalah firman yang ada di dalam jiwa. Maka rema itu akan menguatkan roh, membangkitkan roh orang tersebut, dan membuat rohnya bergairah. Dan itu benar-benar hanya satu kebahagiaan. Hanya satu kebahagiaannya. Kebahagiaannya yaitu adalah Bapa. Satu-satunya di dalam kebahagiaan itu adalah keinginan Bapa. Satu-satunya kerinduannya adalah keinginan Bapa. Satu-satunya kesukaannya adalah Bapa. Jadi Bapak Ibu, aktivitasnya itu dari jiwa. Dengan perkataan-perkataan Kristus yang apa Bapak Ibu?
yang diberi pengertian oleh Roh Kudus. Ke dalam apa, Bapak? Ke dalam seluruh rema firman itu. Nah, di sini tubuh menjadi jendela, Bapak Ibu, untuk menerima firman kebenaran. Yaitu dari mata dan telinga. Nah, Roh Kudus akan membawa jiwa ke dalam seluruh kebenaran. Dan selanjutnya jiwa yang telah menerima kebenaran itu, apa Bapak itu? Apa kebenaran itu? Yaitu pengenalan akan Allah. Jadi kebenaran itu selalu apa Bapak Ibu? Selalu diarahkan kepada pengenalan akan Allah. Dan semakin mengenal Allah. Maka dari itu Rasul Paulus di dalam surat Filipi 3 ayat 10 mengatakan. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Filipi 3 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dan apa Bapak Ibu? Dan kuasa kebangkitannya. Dan apa Bapak Ibu? Dan persekutuan dalam penderitaan. Dan turut mengambil bagian dalam penderitaan. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu bisa membayangkan kata-kata itu? Dua kata yang tidak asing buat kita, mengenal Dia. Itu yang Rasul Paulus mau. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Itu yang Rasul Paulus mau. Bapak Ibu bisa membayangkannya? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematian. Di mana aku serupa dengan Dia di dalam kematian. Bapak Ibu, setelah Rasul Paulus menulis surat-surat yang panjang ketika dia ada di dalam penjara, dan akhir hidupnya dia menulis, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ujian tadi mengatakan mengenal Dia. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, semua kebenaran yang diuji, yang Roh Kudus singapkan kepada Bapak Ibu saudara saya, itu membawa Bapak Ibu saudara kepada apa? Kepada pengenalan akan Allah yang semakin dalam, semakin membangkitkan gairah. Kok bisa ya Pak? Ya benar, karena semakin Bapak Ibu mengenal Allah, semakin mengetahui bahwa Dia pemilik hidup, Dialah pengendali semesta alam, Dialah the rules of everything, Dialah yang mengatur semuanya. Itu yang membangkitkan gairah Bapak Ibu. Dan satu hari nanti, katanya Dia akan apa Bapak Ibu? Di dalam Kristus, Dia akan datang kembali. Dan Dia akan menyediakan tempat bagi Bapak Ibu saudara dan saya di surga. Dan itu juga yang membangkitkan gairah untuk selalu bersama-sama dengan Allah dan terhubung dengan Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya itu yang membuat rohnya kuat, sehingga mampu menjadi penggerak atau lokomotif di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu, jika jiwa seseorang diisi oleh kebenaran firman yang sejati, maka rohnya menjadi kuat. Tetapi kalau jiwanya itu diisi oleh filosofi dunia, apa itu Bapak Ibu? Materialisme, hedonisme, sekularisme. Wah Bapak Ibu, maka rohnya menjadi lemah. Kenapa Bapak Ibu? Karena jiwanya diisi dengan filsafat dunia. Jiwanya diisi dengan apa Bapak Ibu? Dengan cinta diri, dengan cinta uang. Jangan ya Bapak Ibu, jangan. Tetapi isilah diri Bapak Ibu dengan kebenaran firman. Itulah sebabnya pengenalan akan Allah itu membuat orang percaya bisa hidup saleh dan mengenakan kodrat ilahi. Bapak Ibu, di dalam surat 2 Petrus ayat 1, 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4, mari Bapak Ibu kita akan membacanya sebagai ayat-ayat terakhir
2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 firman Tuhan mengatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bapak Ibu perhatikan, ada kata menarik, yaitu luput dari hawa nafsu duniawi. Jadi dengan hukum itu kita tak berdaya terhadap daging. Bapak Ibu paham? Jadi memang begitu keadaannya. Tetapi di dalam Kristus ada kemerdekaan. Kemerdekaan yang dimaksud apa Bapak Ibu? Ada roh Kristus, ada roh kudus yang membangkitkan Kristus dari kematian. Karena apa Bapak Ibu? Karena Kristus diutus ke dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, yang menjalar ke dalam daging supaya tuntutan hukum itu digenapi di dalam kita. Yang apa Bapak? Yang hidup menurut roh yang membangkitkan Kristus. Jadi penurutan kepada roh yang sungguh-sungguh membuat Bapak Ibu saudara saya merdeka di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu akan luput dari hawa nafsu dunia. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara menurut kepada roh. Menurut roh artinya apa Pak? Artinya memberi diri dididik, dihajar dan disesak oleh roh. Melalui apa? Melalui perkataan-perkataan Kristus. Dan itu yang membawa kita keadaan apa Bapak? Ke dalam kodrat ilahi. Bukan lagi tabiat dosa yang ada di dalam daging, tapi tabiat ilahi. Nah, tabiat ilahi ini berbicara mengenai apa Bapak? Tabiat ilahi ini berbicara mengenai kekudusan. Ya, kekudusan Allah. Yang apa Bapak Ibu? Yang ada pada satu keadaan di mana Bapak Ibu saudara saya mendapat bagian di dalam kekudusan. Jadi di dalam kodrat ilahi, di dalam tabiat ilahi, Bapak Ibu akan bertumbuh untuk mendapatkan bagian di dalam kekudusan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya kita selalu ada di dalam tabiat ilahi? Melalui kebenaran-kebenaran, melalui perkataan-perkataan Kristus yang menuntun kita kepada pengenalan kita akan Allah. Semakin Bapak Ibu mengenal Allah, Bapak Ibu akan semakin jatuh cinta kepadanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi, itulah hidup yang akan kita jalani dalam perjalanan iman kita ke depan. Ketika kita hidup di dalam apa? Ketika kita hidup di dalam tabiat ilahi, ketika kita hidup di dalam kodrat ilahi, semakin kita mengenal Dia, semakin kita jatuh cinta kepadanya. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran firman itu akan mengubah Bapak Ibu saudara saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu saudara saya. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan. Kita akan berdoa.